Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurbatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian sedang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-29 ini masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan sisa-sisa perjuangan kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan. Tidak terasa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada malam ke-29. Padahal rasa-rasanya baru saja kemarin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Seolah-olah jemaah sekalian itu baru kemarin kita ucapkan. Dan malam ini yang kita rasa dan sangat terasa bahwa Ramadan sudah berkemas. Ramadan sudah siap-siap bergegas meninggalkan kita. Karena itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk bersedih, bahkan menangis, meneteskan air mata kita karena Ramadan akan meninggalkan kita. Lebih daripada itu adalah kita sangat bersedih dan menangis bila kemudian kita telah berpisah dari bulan Ramadan ini, lalu kemudian tahun 1443 Hijriah dia datang kembali, tetapi kemudian kita telah tiada. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan di ujung-ujung dari Ramadan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penghujungnya. Oleh karena itu para ulama menasihatkan bahwa al-ibratu bi kamali an-nihayat la bi nuqsani al-bidayat. Yang diperhitungkan dari amalan itu adalah kesempurnaan pada penghujungnya, bukan kekurangan pada permulaannya. Al-Hasan Al-Basri kemudian mengatakan bahwa ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salam. Perbaikilah dari apa yang sisa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dari kekurangan-kekurangan atau bahkan kesalahan-kesalahan yang sempat kalian lakukan di awal-awal Ramadan. Karena itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik krusial Ramadan ini yang mungkin saja ini adalah malam terakhir bagi kita di tahun ini, dan kita akan bertemu lagi dalam tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang, atau boleh jadi dia juga sudah menjadi Ramadan yang paling terakhir. Tetapi kita masih berdoa dan kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling terpenting setelah ini adalah kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan setelah kita berpisah dari Ramadan. Karena Ramadan ini datang lalu kemudian dia pergi. Ramadan ini adalah ayyaman ma'dudat. Hari-harinya terbatas, hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. Lalu kemudian kita ditempa di dalamnya.
Kita diberi begitu banyak keistimewaan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dari bulan Ramadan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi rahmat-Nya bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Dan itu Allah penuhi di dalam bulan Ramadan ini. Kita juga berdoa dan berharap dengan kedatangan Ramadan ini kita bisa mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sangat celaka orang yang bertemu Ramadan lalu kemudian tidak diampuni oleh Allah. Kita juga berdoa dan berharap di malam ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nama-nama kita sebagai calon-calon penghuni surga dan membebaskan nama-nama kita dari calon-calon penghuni neraka. Amin. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berpisah dari bulan yang mulia ini dengan berbagai keutamaan yang dimilikinya, maka kita harus bersyukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kepergian daripada bulan suci Ramadan ini. Perginya Ramadan bukan berarti pergi pula dan habis pula seluruh amalan kita. Karena itu para ulama kita biasa menasihatkan bahwa la takunu ramadaniyin walakin kunu rabbaniyina. Janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang Rabbani. Jangan menjadi hamba-hamba yang Ramadhani yang hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, yang hanya mau sujud, ruku, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan saja, yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan saja, yang mau membaca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan saja, yang mau berzikir, yang mau berdoa, yang mau bersedekah dan berbagai amalan soleh yang lain hanya di dalam bulan suci Ramadan, itu adalah hamba-hamba Ramadhani. Akan tetapi kata Allah, walakin kunu rabbaniyina. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita akan tetap beribadah kepada Allah sampai datangnya Ramadan berikutnya. Bahkan kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan kematian kita masing-masing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian sampai datang hal yang paling kalian yakini, itu kematian. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, alhamdulillah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita sangat merasa kita begitu mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siangnya kita berpuasa, malamnya kita datang lagi ke masjid, duduk lagi mendengarkan ceramah tarawih seperti ini. Setelah itu kita kemudian sholat tarawih, dan ada lagi yang melanjutkan dengan sholat tahajud, sholat tahajud sebentar malamnya. Dengan mudahnya kita lakukan itu semua jamaah sekalian. Kenapa? Salah satu kunci yang perlu kita ingat bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah membelenggu, memenjarakan musuh nyata kita, yaitu setan. Tetapi ingat, besok kalau sudah masuk 1 Syawal, dia kembali dilepas oleh Allah. Dia akan kembali masuk ke aliran-aliran darah kita, menggoda kita dan akan berusaha menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini malam ini Masya Allah ramainya, tapi besok lihat malam 1 Syawal kita takbiran Allahu Akbar dan seterusnya. Di mana kamu sendiri? Mungkin kita tidak akan melihat suasana seperti ini lagi. Kenapa? Karena syaitan sudah kembali menggoda kita. Ya. Kalau kita duduk-duduk seperti ini sebenarnya biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang sudah itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi biasa. Di situ misalnya apa dilihat yang jago. Kalau sekarang sebenarnya tidak ada yang jago.
Iya, karena setan dibelenggu. Ya, tapi besok lihat begini. Iya, mana yang rajin berjamaah selama ini? Mana yang rajin sholat berjamaah selama ini? Mana yang selama ini rajin membaca Al-Quran, menamatkan bahkan mungkin ada 3 kali, 4 kali, 5 kali ya di dalam bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan ini seperti apa jemaah sekalian yang tidak akan teruskan? Karena itu sekali lagi kita ingatkan jemaah sekalian bahwa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan ini adalah al-istiqomah. Bahkan itulah karomah yang paling mulia bagi setiap kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keistiqomahan ini, maka itulah karomah. Itulah kemurahan yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita bisa istiqomah. Ketika kita mampu berbuat kebaikan lalu kemudian kita terus mengerjakan amalan soleh itu. Dan jamaah sekalian, ketika kita mampu untuk istiqomah setelah ini, setelah kita mampu untuk istiqomah setelah ini, kita tetap giat melakukan amalan-amalan soleh yang biasa kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Meskipun kita akan rasa juga bahwa tidak akan sama dengan Ramadan, tetapi kita tetap bermujahadah. Kita tetap bersungguh-sungguh ya, melawan daripada hawa nafsu kita, melawan syaitan untuk kemudian tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karomah. Itu adalah karomah. Dan jamaah sekalian, kalau kita bisa istiqomah dalam melakukan amalan-amalan itu, maka yakinlah bahwa itu salah satu indikasi, salah satu di antara ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalan-amalan kita. Karena amalan baik akan mengundang amalan-amalan kebaikan yang selanjutnya. Jadi jamaah sekalian, kalau dalam bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, lalu Ramadan pergi, maka masih ada puasa setelah itu. Bahkan Rasulullah SAW sejak awal mengingatkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Jadi puasa bukan hanya di Ramadan, ada di Syawal. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, lalu kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Ini salah satu lagi kemurahan yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian. Tidak perlu kita berpuasa 1 tahun penuh untuk mendapatkan puasa 1 tahun penuh itu pahalanya. Tetapi cukup kita berpuasa di Ramadan ini, lalu kemudian kita ikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka nilainya sama dengan 1 tahun. Kenapa bisa? Iya, karena setiap amalan kita itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 1 amalan dengan 10 amalan yang sama. Kata Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Karena itu, kalau kita baca Al-Quran 1 huruf, "Man qara harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau kita puasa 30 hari di Ramadan dikali 10 nilainya 300 hari. Ya, secara kuantitas. Lalu kemudian kalau kita tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60. 300 Ramadan ditambah 60 hari di bulan Syawal, jadilah 360 hari. Itulah perhitungan Rasulullah SAW kalau kita berpuasa di Ramadan ini, lalu kemudian kita sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, jemaah sekalian, maka kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ini apa jemaah sekalian? Ini demi mendorong kita supaya jangan sampai kebiasaan kita sudah mampu berpuasa satu bulan penuh, lalu kemudian kita meninggalkan puasa ini. Puasa ini begitu banyak keutamaannya, begitu banyak kelebihannya, begitu banyak karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam puasa ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pada ibadah-ibadah yang lain. Karena itu jemaah sekalian, burulah dan kejarlah, karena keutamaan 1 tahun itu bagi siapa yang ingin memanfaatkannya. Demikian pula kalau malam ini kita masih sholat tarawih, kita masih sholat lain, apakah di luar Ramadan kita masih sholat lain? Jemaah sekalian, tetaplah sholat lain. Dan minimal kalau kita tidak bisa seperti
8 rakaat, atau ada yang sampai 20 rakaat, minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat, 1 rakaat witir. Jangan pernah tinggalkan satu ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi secara khusus itu pernah mencela orang yang biasa dan terbiasa melakukan qiyamul lail lalu kemudian dia tinggalkan. Nabi pernah memanggil Abdullah ibn Amr bin Al-As. Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumal lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, jangan seperti itu fulan. Dulu dia rajin sekali qiyamul lail, lalu kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Jemaah sekalian, apa yang dituntut dari kita? Yang dituntut adalah keistiqomahan. Nabi SAW mengatakan bahwa ahabul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kontinu, yang terus menerus, yang berkesinambungan. Sekalipun itu sedikit, kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita bahwa kepergian Ramadan ini kita tidak kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kita tunjukkan kesyukuran kita dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita bersemangat beribadah kepada Allah, itu adalah tanda bahwa sebenarnya amalan kita telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah harapan-harapan kita. Sekalipun kita tidak mentasbih diri kita bahwa amalan kita betul-betul telah diterima, karena kita juga harus tetap khawatir jangan sampai kemudian amalan kita diterima. Kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masih ada amalan kita yang tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena itu jemaah sekalian, kita tetap berada pada harapan kita dan juga kekhawatiran kita. Jangan sampai kemudian ada di antara amalan kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah jemaah sekalian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada malam pada malam hari ini, dan kita tutup ceramah baru kita ini dengan sama-sama menundukkan mata dan hati kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man hadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma la tada' lana fi hadzal masjid dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.